Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Well, I hope that you are fine, health, and happy. In this chapter, we are going to learn about directions and locations. So, interesting, right? So pay attention to the video and stay tuned. Before we are going to study, let's pray together. Let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang directions and locations, yakni arah dan lokasi. They are the clues which can guide us to get to a certain place. Itu adalah petunjuk yang dapat memandu kita untuk sampai ke tempat tertentu. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengetahui dan mampu mengucapkan berbagai arah dan lokasi, serta cara berdialognya dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Let's practice together. Pertama-tama, kita akan belajar kosakata tentang arah mata angin atau direction. Nah, untuk alatnya biasanya disebut dengan kompas. So, listen and repeat after me. Dengarkan dan ulangi setelah saya ya. North artinya utara. Northeast, timur laut. Northeast, timur laut. East, timur. East, timur. Southeast, southeast, tenggara. South, selatan. Southwest, barat daya. Southwest, barat daya. West, west, barat. Northwest, northwest, barat laut. Coba kita pelajari melalui contoh berikut ini. Example. Contoh-contoh ini adalah membahas tentang dari mana asal kamu. Yang pertanyaannya, where do you come from? Dari mana kamu berasal? Where do you come from? Dari mana kamu berasal? Nah, jawabannya bisa disesuaikan dengan dari mana asal kalian. Misalnya, I'm from East Java. I'm from East Java. Saya berasal dari Jawa Timur. I'm from North Sumatra. I'm from North Sumatra. Saya dari Sumatera Utara. Atau jika kalian berasal dari Kalimantan Tengah, maka jawablah dengan I'm from Central Kalimantan. I'm from Central Kalimantan. Saya dari Kalimantan Tengah. Atau jika kalian berasal dari Sulawesi Tenggara, kalian bisa menjawab dengan I'm from Southeast Sulawesi. I'm from Southeast Sulawesi. Saya dari Sulawesi Tenggara. Now, we are practiced by the question or dialogue. Sekarang kita berlatih dengan pertanyaannya atau dialognya. Contoh dialog pertama adalah untuk menanyakan ibu kota suatu daerah. What is the capital of East Java? What is the capital of East Java? Artinya, apa ibu kota Jawa Timur? Jawabannya, it is Surabaya. It is Surabaya. Jawabannya adalah Surabaya. Contoh kedua adalah menanyakan tentang lokasi suatu daerah. Where is the location of Bali? Where is the location of Bali? Artinya, di mana lokasi Bali? Jawabannya adalah it is in the east
of Java. It is in the east of Java. Bali ada di sebelah timur Pulau Jawa. Now, we learn about traffic sign. Traffic sign artinya rambu lalu lintas. In the street, there are many traffic signs that we can find. Di jalanan, banyak sekali rambu lalu lintas yang bisa kita temukan. Berikut adalah kosakatanya dan lambangnya. And listen, repeat after me. Dengarkan dan ulangi setelah saya ya. Turn left. Turn left. Belok kiri. Don't turn left. Don't turn left. Dilarang belok kiri. Turn right. Turn right. Belok kanan. Don't turn right. Don't turn right. Dilarang belok kanan. Turn back. Turn back. Balik arah atau putar balik. Don't turn back. Don't turn back. Dilarang balik arah. Go straight. Go straight. Jalan lurus. Park here. Park here. Parkir di sini. Don't park here. Don't park here. Artinya dilarang parkir. Stop here. Stop here. Berhenti di sini. Crossroad. Crossroad. Simpang 4 atau perempatan jalan. Do not enter. Do not enter. Dilarang masuk. T-junction. T-junction. Pertigaan. Nah, itulah tadi beberapa contoh kosakata traffic sign. Now we learn about preposition of place, yakni kata depan yang menghubungkan ke kalimat atau bisa digunakan untuk letak suatu benda. So, listen and repeat after me. Dengarkan dan ulangi setelah saya. Near artinya dekat. Behind, behind di belakang. Beside atau next to artinya sama-sama di samping. Above di atas. In front of di depan. Under atau below artinya sama-sama di bawah. Between di antara dua benda. Among di antara lebih dari dua benda. Across di seberang. Go past melewati. Opposite berlawanan. In the corner of di pojok. In the middle of di tengah. Jadi itulah tadi beberapa contoh kosakata tentang posisi atau letak. Jadi bisa ada di dekat kita, di belakang, di samping, di atas, dan di lainnya. Now we practice by the question. Sekarang kita belajar dengan pertanyaannya, atau kita langsung belajar pada dialognya, yakni asking and giving direction or location. Kalimat-kalimat untuk menanyakan dan menunjukkan arah atau letak suatu tempat. Jadi, pertanyaannya itu berarti asking direction. Dan jawabannya adalah giving direction. Contoh pertama menggunakan where is. Jadi, jika kita ingin mengetahui letak orang atau di mana orang, benda, atau sebuah bangunan, itu kita menggunakan where is. Karena where artinya di mana. Contoh dialognya, kalau pertanyaan itu asking direction dan jawabannya adalah giving direction. Contohnya, where is the market? Where is the market?
di mana pasar? Jawabannya, it is in front of the bank. It is in front of the bank. Artinya, pasar terletak di depan bank. Contoh kedua menggunakan can you show me the way to? Kemudian ditambah dengan bangunan atau letak yang ingin kalian ketahui. Contohnya, excuse me, can you show me the way to the station please? Artinya, permisi, bisakah kamu menolongku menunjukkan jalan ke stasiun? Nah, ini ada yang tanpa menggunakan excuse me, itu juga tidak apa-apa. Jadi langsung, can you show me the way to the station please? Tapi agar lebih sopan, gunakanlah excuse me. Jawabannya adalah, atau giving direction-nya adalah, of course, go straight on. The station is behind the market. Of course, go straight on. The station is behind the market. Artinya, tentu saja. Jalan terus, kemudian stasiunnya ada di belakang pasar. Yang sudah saya kasih warna yang berbeda atau warna merah, go straight merupakan frase dari giving direction. Sedangkan untuk behind itu adalah frase preposition of place. Contoh ketiga, where is Bogor located? Where is Bogor located? Artinya, di manakah Bogor itu? Atau lokasi Bogor itu di mana? Jawabannya, it is located in West Java. Lokasinya ada di Jawa Barat. Jadi, dari beberapa contoh dialog tersebut, itu tujuannya untuk menanyakan letak sesuatu benda, orang, atau sebuah bangunan. Jadi, kalian bisa memilih salah satu di antaranya. Jadi, jika kalian ingin mengetahui atau bertanya tentang lokasi sebuah barang atau sebuah tempat atau sebuah bangunan, bahkan orang, gunakanlah frase where. Karena where artinya di mana. Nah, anak-anak, itulah tadi pelajaran hari ini tentang asking and giving direction. Direction and location. Arah dan lokasi. Apakah kalian sudah memahaminya? Jadi, untuk memperdalam pemahaman kalian, kalian harus tetap selalu belajar. Walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah, materi telah usai. Sekian dari saya. Stay healthy, stay strong, stay safe, and always be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.